Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua SMA Negeri 1 Tambun Selatan? Semoga baik-baik selalu ya. Baiklah, pada kesempatan ini ketemu dengan saya Pak Rusdi Ali yang akan menyampaikan materi pembelajaran fisika kita hari ini, yaitu perpindahan kalor secara konduksi di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Bahwasanya dalam hal ini saya membuat tugas ini untuk melengkapi video laporan IKI indikator kinerja individu pada aplikasi TRK Jawa Barat. Adapun kompetensi dasarnya yaitu nomor 35, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitor, dan konduktor kalor pada kehidupan sehari-hari. Dan indikator pembelajarannya ada 3. Diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, 1. Memahami konsep perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, memformulasikan persamaan laju perpindahan kalor secara konduksi. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dari perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mencelupkan sendok ke dalam air panas seperti gambar yang terlihat di sini? Lama-kelamaan sendok tersebut akan menjadi panas juga kan? Atau pernah nggak kamu duduk-duduk di dekat api unggun? Tentunya lama-kelamaan badan kamu akan terasa hangat juga. Nah, kedua peristiwa itu bisa terjadi karena adanya perpindahan kalor. Kamu masih ingat gak apa itu kalor? Saya ulang sedikit, bahwasanya kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dalam fisika dilambangkan dengan Q dan memiliki satuan internasional atau SI yaitu Joule. Meskipun kalor bisa berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, tapi tidak semua benda baik dalam mengantarkan panas. Benda-benda di sekitar kita digolongkan menjadi 2 macam, yaitu benda konduktor dan benda isolator. Benda yang bersifat konduktor bisa mengantarkan panas dengan baik, contohnya tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara benda yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator, contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban, serta banyak benda-benda lainnya. Coba kamu perhatikan panci di dapur rumah kamu. Biasanya badan panci terbuat dari aluminium, gambar ini ya, atau bahan yang merupakan benda yang bersifat konduktor. Sedangkan pegangan pancinya terbuat dari plastik atau bahan yang merupakan benda isolator. Kenapa dibuat begitu? Supaya ketika kamu memasak menggunakan panci tersebut, panas dari api kompor bisa merambat dengan baik ke badan panci, sehingga masakan bisa cepat matang. Sebaliknya, panas dari api kompor akan merambat dengan buruk ke gagang panci, sehingga tangan kamu nggak akan kepanasan saat memasak. Nah, sudah paham kan tentang benda konduktor dan isolator? Sekarang mari kita coba bahas tentang perpindahan kalor. Kita mengetahui sewaktu di SMP kelas 9 bahwasanya ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama ada yang secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Ketiga-tiganya ini akan kita bahas, tapi pada kesempatan hari ini yang kita bahas khusus untuk nomor 1, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah proses perubahan
perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Kondisi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Persamaan laju konduktor dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Q per T sama dengan K kali A kali delta T dibagi L. Q itu kalor, T kecil ini waktu, K itu koefisien konduktivitas termal, A luas penampak, delta T yang ini merupakan perubahan suhu atau perbedaan suhu, dan L ini merupakan panjang benda atau panjang batang. Contoh-contoh konduksi dalam kehidupan dapat kita amati dan kita perhatikan. Misalnya, 1. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya, ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar atau memegang penggaris besi yang ujungnya dipanaskan dengan lilin, maka panas api dari ujung lilin atau ujung penggaris atau besi yang kita bakar ini dari kembang api, panasnya menjalar sampai ke tangan kita sehingga tangan kita pun ikut menjadi panas. Ya. Contoh kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh ketiga, misalnya tutup panci juga menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Ya, ini seperti ini, jadi menjadi lebih panas sehingga konduksinya terjadi di sini. Kemudian pada saat seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di aspal yang cukup panas, maka secara otomatis akan terjadi secara konduksi dari aspal ke kaki. Hal ini akan membuat kaki orang tersebut merasakan panas di jalan yang beraspal. Contoh lainnya pun bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Pada saat memasak, ujung spatula ini akan terasa panas meski tidak bersentuhan dengan api secara langsung. Dan ini juga bisa kalian amati, mengaduk teh panas atau kopi panas menggunakan sendok berakibat konduksinya atau kalornya mengalir dari ujung gelas yang panas ini ke tangan kita, sehingga tangan kita pun ikut merasakan panas dari air yang terdapat, air yang kita aduk menggunakan kopi ini. Gagang setrika juga, saat kita menyetrika pakaian, gagangnya terbuat dari bahan yang tidak mudah panas. Ini ada contoh soal 1, kita coba ya, kita bahas. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 1,5 kali 1 meter dan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 watt per meter Kelvin. Tentunya kalau ada suatu persoalan dalam matematika, kita tinjau dulu, kita lihat, kita baca soalnya, kita pahami dengan baik, lalu bikinlah apa yang bisa diketahui dari soal ini ya. Jadi A itu luas, di sini ada 1,5 kali 1 meter, jadi 1,5 meter kuadrat ya. Kemudian tebal balok kaca tadi 2,5 mm, artinya dirubah menjadi meter, 2,5 kali 10 pangkat min 3. Suhu di dalam ruangan 20, suhu di luar ruangan 32, sehingga delta T-nya kita kurangin. Suhu tinggi dikurangi suhu rendah, ya. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. Dan K seperti yang diketahui di soal, koefisien konduksi termal 0,8 watt per meter derajat Kelvin.
Pertanyaannya, hitunglah laju perpindahan kalor ya. Kita bahas, kita gunakan rumus ini, rumus perpindahan kalor secara konduksi. H sama dengan Q per T atau K kali A kali delta T per D. Karena delta T-nya ada perubahan suhu, jadi Ka delta buka kurung T2 dikurang T1 dibagi D. Dengan memasukkan komponen nilai dari faktor yang kita ketahui tadi, didapatkan 0,8 kali 1,5, 32 dikurang 20, dibagi tebal kaca tadi 2,5 kali 10 min 3, sehingga diperoleh 5,76 kali 10 pangkat 3 Joule per detik. Jadi, laju perpindahan kalor melalui kaca apabila konduktivitas termal kaca 0,8 watt per meter Kelvin adalah 5,76 kali 10 pangkat 3 Joule per detik. Iya, ini ada soal kedua, coba perhatikan dan kita simak baik-baik ya. Sambil dibaca, dua batang penghantar mempunyai panjang dan luas yang sama, lalu disambungkan menjadi satu seperti gambar di bawah ini. Koefisien termal batang penghantar adalah 2 kali koefisien konduksi termal batang pertama. Jadi ini ada gambarnya, batang pertama ini 150 derajat Celcius, batang kedua ini bersuhu 30 derajat Celcius. Kedua batang sama panjangnya, sama luasnya, tapi koefisien batang penghantar kedua adalah 2 kali koefisien konduksi termal batang pertama. Jadi, apa yang bisa dicari dari persoalan ini? Nah, ini ada, tentukanlah suhu pada sambungan kedua batang. Jadi suhu di sininya nih antara warna hijau dan warna biru ini ya, berapa suhu sambungan. Tentunya konsep kalor Saudara masih ingat ya. Suhu yang 150 derajat Celcius ini akan melepaskan kalor, dan yang suhu 30 derajat Celcius ini akan menerima kalor. Jadi nanti ini apabila ditanya suhu sambungan atau dimisalkan Tx, berarti ini 150 dikurangi Tx ya. Dan ini 30 berarti Tx dikurangi 30 karena dia menerima kalor ya. Ini ada pembahasannya, coba diperhatikan lagi. Kita gambarkan sistem untuk mengilustrasikan perpindahan kalor. T1 besar dari T sambungan besar dari T2. Ingat, delta T1 berarti T1 kurangi T sambungan. Delta T2 T sambungan dikurangi T2. Kemudian suhu tinggi dikurangi suhu rendah merupakan persamaan dari delta T ya. T1 besar dari T sambungan besar dari T2 atau 150 derajat Celcius besar dari T sambungan besar dari 30 derajat Celcius. Sehingga besarnya laju perpindahan kalor dapat dihitung menggunakan persamaan H1 sama dengan H2. Laju rambatan kalornya di batang yang satu ini sama dengan batang kedua. Jadi Ka delta T1 per L1 sama dengan K2A2 delta T2 per L2. Dimasukkan lagi suhu sambungan T1 kurang T sambungan. Ini berarti T sambungan kurang T2 dikali Ka-nya dan dibagi L-nya gitu ya. Kita masukkan suhu awal yang batang 1 150 kurangi T sambungan. Kemudian yang K2 ini kita ganti karena dia 2 kali nilai K1. Kemudian suhu sambungannya dikurangi 30. Berdasarkan hitungan matematika seperti ini dapat kita selesaikan bahwa suhu sambungan 210 dibagi 4 sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi suhu pada sambungan kedua batang penghantar adalah 70 derajat Celcius.
Nah, baiklah, pada soal ketiga ini akan lebih rumit sepertinya karena melibatkan 3 jenis batang ya. Kalian bisa perhatikan gambar di sini, nanti coba dipelajari lagi di rumah ya. Dipahami, dicari, semoga bisa. Nah, kalian nanti akan mencari jawabannya dan mencocokkan dengan kunci jawaban seperti yang Bapak tuliskan di sini ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kembali kepada gurunya atau kepada saya. Oke? Oke. Demikianlah mungkin pembelajaran fisika kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Banyak maaf dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.